Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya ada anak tercinta, tersayang dan terkasih dari NTT. Terima kasih hari ini udah datang ke sini nyambangi saya. Sebenarnya hari ini mau jalan-jalan karo adiknya tapi adiknya lagi pergi. Gimana keadaannya? Kabarnya gimana sayang? Kak Jo? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Sudah tenang di majikan yang ini ya. Udah. Terus yang sebelum-sebelumnya kan galau karena neneknya pergi. Iya. Masih belum move on ya? Masih belum move on sampai sekarang. Nah ya, bisa berbagi nggak di Hong Kong pengalamannya seperti apa? Mulai tahun berapa kerja di Hong Kong? Masuk Hong Kong 2010 bulan 1. Kalau nggak salah tanggal 22 Januari. Mau inget bener. 2010? 2010. 2010 berarti aku tahun 2010 juga ke sini. 2010. Yang pindahan gitu. Terus setelah itu kerja apa pertama kali ke sini? Semua jaga orang tua sih. Semua jaga orang tua. Yang paling lama itu majikan pertama. Majikan pertama berapa lama? Kerja 5 tahun 5 bulan. Neneknya meninggal. Terus pindah majikan yang kedua itu di Taiwan, cuman 1 minggu. Break karena di sana saat interview bahwa aku bisa mandi, cuci pakaian di rumah, tapi setelah aku kerja itu aku disuruh mandi, cuci pakaian di luar di itu kamar mandi publik lah ya. Exercise itu. Terus aku break di situ, pindah ke Kuntong 2 tahun. Di situ aku jaga 9 orang. Itu juga saat interview tidak sama gitu, tidak sesuai dengan saat interview, tapi aku jalanin aja lah 2 tahun gitu. Terus finish. Aku ganti di Choi Hung aku 1 tahun, belum sampai 1 tahun, 8 bulan kakek yang aku jaga meninggal. Aku pindah ke Tung Chung 2 tahun. Oh, yang nenek yang terakhir bukan, tuh. Kakek Kakek. Tapi di saat aku kerja 1 tahun kakeknya sehat. Akhirnya majikanku sudah tidak membutuh pembantu lagi. Akhirnya aku pindah di Qingyi. Kalau di Fotan sama Kuntong itu beda agen ya, bukan agen orientasi, PT orientasi ini bukan agen ya, kita. bukan agen Ibu Nita ya. Aku pindah di Qingyi itu baru masuk ke agen Ibu Nita. Kenal kenal Ibu Nita itu di Facebook. Terus? Tahun 2017. Sebenarnya jujur ya, aku paling anti sama agensi. Iya, aku ya rada takut, waduh. Karena dulu aku ikut organisasi dan bantu teman-teman yang kadang dapat majikan Indonesia diusir tengah malam, terus kita jemput pakai taksi pun ada, pakaian pembantunya dibuang ke tong sampah juga ada. Banyak masalah lah sebenarnya. Nah di situ bikin aku greget juga ya, maksudnya kok sesama Indonesia gitu loh bisa kayak gini. Tapi ketika aku masuk agen Bu Nita 2019 itu malah aku dapat majikan orang Indonesia ya, Cina Indonesia juga. Tapi puji Tuhan majikanku baik ya. Baik sekali, makannya juga oke, gajinya juga. Yang nenek yang meninggal itu ya? Yang majikan di Qingyi. Terus Itu saat interview juga sempat batal ya, Mami. Waktu itu dia kena takut majikan orang Indonesia. Tapi batinku, kamu jangan batal, nggak usah batal, kamu kerja aja gitu. Jadi aku setiap kali cari majikan itu dari firasat hati saya. Tidak sembarangan. Kamu kan doamu kan kuat sekali kan, apa-apa doa. Tanda tangan, tidak sembarangan tergiur dengan gaji besar atau apa, saya tidak seperti itu. Saya pakai firasat lah ya, firasat. Kalau hati saya, kamu tanda tangan majikan ini pasti baik majikannya. Baik sekali gitu. Terus yang terakhir itu jaga nenek 2 tahun full atau kurang? Di Qingyi itu aku kerja 1 tahun 7 bulan. Terus neneknya pergi meninggal. Itu waktu interview kan
gajinya 5.000 ya, 5.500 apa 5.000? 5.000. Tapi setelah aku kerja di situ, sebelum aku kerja itu memang neneknya stroke total, nggak bisa jalan, nggak bisa ke toilet, dia harus pakai pampers, ke kamar saja dorong pakai kursi roda ya. Tapi ketika aku masuk kerja dari bulan pertama sampai 3 bulan di situ, aku benar-benar telaten nenek, bantu olahraga. Dari pas aku 2 minggu di situ tak bantuin nenek, karena memang stroke-nya itu belum parah ya. Stroke-nya belum parah, jadi cepat sekali neneknya recovery-nya cepat. Ya, cepat sekali. Akhirnya 2 minggu di situ neneknya udah kita bisa jalan pampang, bisa jalan jalan harus ada orang pampang gitu, tapi udah bisa jalan lah ya. Kalau aku masuk di situ belum bisa, nggak bisa sama sekali, makan aja disuap ke kamar gitu, nggak pernah ke toilet, ke kamar saja didorong pakai kursi. Berat waktu itu. Interview aku saat itu gaji 5.000, tapi ketika aku masuk kerja dan aku bantu neneknya, telaten neneknya olahraga 2 minggu di situ, neneknya udah bisa jalan lagi, bisa makan sendiri, pokoknya mukanya itu udah beda lain. Gitu, udah lain gitu. Akhirnya pas gaji pertama aku dikasih gaji yang bukan 5.000 ya, saat itu juga pas covidnya di Hong Kong, jarang libur, kadang aku dapat 7.000, 8.000, 8.500 kayak gitu. Luar biasa. Ada bonus-bonusnya kayak gitu. Kaget ya waktu itu ya, Mami, gajiku gede, alhamdulillah, puji Tuhan. Takut mungkin majikanku salah ngasih atau ngetes gitu kan. Tapi aku coba untuk tanya, gajiku sekian kok, kamu ngasih sekian ribu kayak gitu. Dia bilang, enggak, kamu sudah bantu ibuku bisa jalan lagi, bisa makan sendiri kayak gitu. Jadi aku ngasih kamu gaji segini kayak gitu, tambah lembur kayak gitu. Ya sudah dituain aja, maksudnya diterima aja gitu. Yang penting kita udah tanya gitu. Mungkin kan kadang majikan ngetes gitu ya, ini jujur apa enggak kayak gitu. Akhirnya puji Tuhan ternyata aku dikasih gaji segitu kayak gitu. Kasih gaji 7.000, kadang 8.500 sampai 8.500 kalau aku nggak ini. Luar biasa, gitu. Luar biasa. Terus, jarang libur tapi waktu yang ke itu. Libur 1 tahun 7 bulan itu kalau boleh dibilang itu libur hari Minggu itu 10 kali. 10 kali itu 1 tahun 7 bulan. Hemat berarti kan kalau nggak libur kan duit juga nggak habis kan? Karena di sana juga makanan, sarapan, kayak buah-buahan ini, sabun, keperluan kita juga dikasih kayak gitu. Aku juga nggak pernah belanja. Kadang kirim uang ke Indonesia juga si Uce yang bantu ngirim kayak gitu. Memang aku di rumah itu 24 jam, nggak pernah kemana-mana. Nggak bosan, nggak stres. Bosan tapi gimana lagi ya? Ibadah kita ya Mbak Anu kan. Disuruh nggak boleh keluar, nggak boleh libur, aku cuman fokus sama nenek, ya saya fokus sama nenek kayak gitu. Nah di rumah itu kita ada 9 orang ya, 9 orang tapi kita mau bekerja sama gitu kan. Kayak mungkin aku ngurus nenek, majikanku mungkin cuci sayur, masak kayak gitu. Kalau mereka sama nenek, aku yang ngurus masak, cuci baju, apa semua mereka yang jemur kayak gitu. Kita saling bekerja sama, membantu. Ya, itu yang saya suka dari majikanku, orangnya baik kayak gitu. Pindah majikan itu karena nenekku meninggal. Nenek meninggal. Sekarang majikannya lucu bahasa Jawa. Meninggal. Iya, kalau sekarang majikan yang ini aku baru jalan 3 minggu ya. 3 minggu. Tapi nyaman ya di majikannya sekarang. Nyaman sekali. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ngajak ngomong bahasa Jawa. Tapi beruntung aku bisa bahasa Jawa kayak gitu. Di sana juga puji Tuhan sih majikannya, dari anaknya, boboku yang aku jaga juga baik kayak gitu. Jadi nggak selalu orang Indonesia itu di sini nggak baik ya, ternyata ini kan kita ikhtiarnya gede. Terus dari majikan yang semua majikan itu yang nggak baik, yang kakak nggak seneng gitu. Tai itu karena dia menyuruh aku mandi. Mandi di tempat umum. Di tempat umum harus. Tapi tidak ada apa namanya,
kekerasan apa ini enggak kan? Enggak nggak ada. kekerasan. Oke. Cuman ya suruh aku mandi kayak nggak nyaman lah kita. Heeh. Padahal di dalam kontrak itu kan kita Harus ya dicukupi lah ininya majikan. kita nggak boleh di luar kayak gitu kan. Jadi pengalaman selama 11 tahun itu yang pahit itu ya. Enggak ada yang sampai enggak dikasih makan, itu enggak kan? Majikan yang aku dapat itu cuman di Taiwan itu yang nggak baik kalau menurut aku sih. Karena nggak baiknya suruh aku harus mandi, cuci di luar kayak gitu. Di tempat umum. Terus majikan yang paling baik selama 10 tahun yang mana? 10 tahun ya. Votan itu baik sekali juga. Votan 2 tahun ya. Baik, tapi aku baik pada dasarnya kakak mungkin memang orangnya baik, jadi majikannya nggak ada masalah. Di situ 9 orang gitu kan, 9 orang aku harus masak pagi, masak siang, masak malam, belum lagi kalau jadwal nenek check up. Memang dari rumah ke rumah sakit Kuntong itu kan dekat, tapi cuman neneknya itu kan pakai kursi roda mesin itu ya, listrik gitu. Jadi cepat itu jalan. Cepat, aku juga harus ngejar dia lari, cepat, apalagi kalau nanjak gitu. Nanjak aku nggak bisa sama sekali kalau jalan cepat gitu. Akhirnya aku minta 2 tahun tapi di situ. Untuk tidak kerja lagi. Mereka masih mau saya, tapi aku bilang nggak bisa kalau neneknya kayak gini. Terus saat interview itu 4 orang, tapi tahu-taunya masuk kerja 9 orang. Oh alah, gitu nggak sesuai kontrak gitu ya, seharusnya bisa diinikan. Tapi waktu itu masih baru-baru di Hong Kong mungkin. Nggak baru-baru sih, udah punya pengalaman di Votan 5 tahun. Terus saat itu juga aku sudah di organisasi kayak gitu. Tapi selama di organisasi kan kenal agent-agent gini ya, agennya kita gimana? Itu kita kenal, kita tahu semua gitu kan. Terus agennya kita menurut kakak gimana? Kalau agent ini aku nggak pernah, maksudnya nggak pernah nanganin kasus dari agent ini ya. Bukan mau jelek-jelekin sih. Kalau di sini aku pertamanya juga takut untuk masuknya. Apalagi aku kenal Ibu Nitanya di Facebook ya. Ngeri ya. Waduh ini terus. Saya sebetulnya agak takut loh. Waduh ini. Tahu langsung gitu. Terus. Belum tahu langsung Ibu gitu. Akhirnya ketemu, kita dulu kan grupnya itu job cari majikan. Akhirnya aku jadikan admin gitu. Jadikan admin, terus pas tanggal merah itu kita admin sama member itu kita ngajak yang cabaran. Ngobrol. Nah, aku ketemu di situ. Terus pas itu nyari majikan ketemunya di Ibu Nita. Tapi ya nggak tahu, kita ketemu cocok aja ya. Ya cocok aja kayak gitu. Ya. Terus sampai sekarang lah, puji Tuhan sampai sekarang lah, sampai sekarang. Tapi nggak ada yang nggak nyaman atau apa-apa kan nggak? Waktu nunggu visa di sini juga makan bareng sama bapak ibu kayak family sih, kayak kita semua sama kok, memperlakukan semuanya kayak anak sendiri, nggak aneh-aneh. Ya. Maksudnya dulu aku pernah di boarding sama agent lain juga nggak seperti ini gitu loh, beda kayak gitu. Ya kamu makan di situ, apalagi tertibnya itu minta ampun kayak gitu ya. Di sini semau-maunya. Mau keluar pagi, siang, malam nggak pulang juga nggak dicari, jaga diri gitu. Terus makan juga sama, makan malam ngumpul sama kayak gitu, nggak ada yang dibeda-bedain. Meskipun saya di sini juga begitu, di Indo kita juga begitu, sama aja. Cuman kalau di Indo memang saya punya tempat sendiri, jadi jarang ngumpul. Kalau toh ngumpul biasanya malam minggu gitu kan, nyambangi mereka gitu. Terus apa pesan-pesan buat teman-teman yang BMI Hong Kong lah khususnya? Pesan, ya, buat teman-teman, kalau dari pengalaman pribadi saya ya, maksudnya satu, kita nyari majikan itu jangan termudah, apalagi saat ini ada bonus-bonus gitu, bonus sampai 2-3 ribu gitu kalau majikan dapat majikan di agen itulah, agen ini kayak gitu. Nah pesan saya itu jangan tergiur atau terpengaruh dengan bonusnya. Yang pertama, yang kedua, sebelum kita menyerahkan data pribadi kita kayak biodata, alamat kita di Indonesia juga, kita harus tahu dulu agen itu di mana kayak gitu, kayak alamatnya agen tersebut namanya apa, ya. Terus agen itu masih terdaftar di labor atau tidak, agen tersebut terdaftar di KCR atau tidak, karena
banyak sekali kasus yang seperti ini. Mereka dapat job dari Facebook, dari grup. Mereka tertarik dengan gaji tinggi, tertarik dengan bonus tinggi, tapi mereka sendiri tidak tahu alamat agen di mana, nama agennya apa. Terus saat interview, agennya ngajak interview di luar, seperti ketemu di MTR atau ketemu di McDonald atau Fairut, pokoknya di luar, tidak di kantor agensi kayak gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya buat kita sendiri jika kita tidak tahu agennya, nama agennya, alamat kantornya. Contoh kayak Bu Nita ini ya, yang selalu promosi di Facebook, di grup. Ibu Nita ini pakai foto dia pribadi, terus dia pun selalu menggunakan kartu nama pun punya alamatnya. Terus di Indonesia pun PT-nya dia alamat yang benar-benar asli PT Ibu Nita sendiri. Jadi seandainya kalau Ibu Nita tipu, kita tahu di mana kantor Ibu Nita gitu. Rumahnya di mana juga tahu. Nyari aku 24 jam juga ada. Terus foto Ibu Nita banyak di grup di Facebook. Kita bisa ngambil. Ini loh orang ini loh. Mungkin ada yang kenal nggak kantornya ini di mana kayak gitu, seandainya dapat penipuan atau ditipu oleh Bu Nita kayak gitu. Jadi kita tahu. Nah, ini orang yang promosi job tanpa pakai foto profil, tanpa memberitahu nama agensi, alamat kantor, itu yang teman-teman perlu waspada. Nah, yang keempat, tadi udah yang ketiga ya, yang keempat, jangan pernah memberi dokumen asli ketika agensi menemui kita di luar untuk interview. Itu yang paling penting, karena dokumen asli itu benar-benar nyawa kita di Hong Kong. Apalagi mungkin di saat kita sudah di interminate atau di saat kita sudah mau finish, terus dokumennya kita kasih ke agen yang tidak kita kenal, agennya bawa kabur, terus di sini kita kebingungan. Nah, visa kita udah mepet, apalagi yang interminate sama break itu 14 hari. Waktu 14 hari. Nah, itu sangat benar-benar harus waspada ya buat teman-teman untuk cari majikan, cari agensi kayak gitu. Dan sering-sering teman-teman itu cek nama agensi yang terdaftar di Labor maupun di KCRI Hong Kong. Nah, walaupun teman-teman ikut agensi besar ya, agensi besar, kapan aja agensi tersebut bisa punya kasus, dan kapan saja agensi tersebut bisa dicabut izin oleh KCRI maupun Labor Department Hong Kong jika mereka melanggar kode etik ya, kode etik yang dikeluarkan oleh aturan yang dikeluarkan oleh Labor Department maupun KCRI Hong Kong kayak gitu. Jangan kayak terlena gitu, agen ini aku ikut sudah 10 tahun, 15 tahun gitu, terus kita nggak cek, tahu-taunya agen yang kita proses, contoh kita mungkin proses sudah 3 kontrak, kontrak keempat ada lagi yang udah proses 3 kontrak, proses 3 kontrak, kontrak keempat dia proses lagi di agen sama, ternyata agen ini sudah dicabut izin oleh Labor Department, oleh KCRI, udah 1 tahun lebih cabut izinnya. Nah, anaknya yang kemarin itu ya, kasus kemarin itu ngurus visa dari bulan sekian ke bulan sekian, visanya belum keluar kayak gitu. Udah 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun, ternyata udah overstay ya. Overstay, dan mereka datang ke KCRI. Sampai ke KCRI, ini agennya sudah dicabut izin udah lama loh, udah mau 1 tahun lebih kayak gitu. Kok kalian nggak tahu agennya ini sudah dicabut izin, kalian masih proses kayak gitu. Kita nggak tahu kayak gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan ya. Keterbatasan kita, kadang-kadang kan mungkin nggak libur, terus nggak dapat berita, terus sudah percaya dengan satu cinta kan gitu kan, satu agen kan gitu. Nggak mau peduli dengan nasib kita sendiri kayak gitu. Itu sangat disayangkan. Akhirnya wira-wiri sampai ngurusnya itu paspornya dibawa kabur, kontraknya dibawa kabur. Nah, mereka majikan sama cecenya itu sadar ketika mereka diminta uang 8.000 untuk ngurus visa. 8.000 ngapain lah? 8.000 Hongkong dolar untuk ngurus visa. Nah, di situ mereka baru sadar bahwa mereka itu ditipu. Nah, ternyata agen ini masih kayak proses-proses kayak gitu.
Proses-proses kayak gitu masih, tapi dia itu nggak punya kantor, kayak ilegal atau nebeng ke agent lain pun tidak tahu. Ketika teman saya juga, saya yang follow up juga, itu kemarin paspornya diantar ke KCRI tapi bukan oleh agent tersebut, orang lain lagi kayak gitu. Nah, anaknya harus bikin kontrak baru, harus ngurus, pokoknya ribut lah ngurusnya. Karena sudah overstay mungkin. Udah overstay 9 bulan, ada yang sampai 1 tahun kayak gitu. Nah, itu sangat hati-hati buat kita sendiri. Bila perlu kita cek untuk visa kita kapan habis, terus cek agennya itu masih terdaftar ya. Paling apa lagi ya, untuk paling enak lagi ya kalau boleh dibilang, itu mending kita yang ngurus visa sendiri. Gampang kok ngurus visa sendiri. Gampang kayak gitu. Terus paspor semua dipegang sendiri. Paspormu di tanganmu sendiri kan? Kita nggak pernah nahan paspor kan? Dipegang sendiri. Kita cuman minta surat di agensi, suruh majikan isi, surat spot dari majikan bahwa pembantu ini masih kerja sama saya. Terus kita datang ke imigrasi, ngasih dokumen-dokumen fotokopi. Saya juga ada bikin video kok untuk itu, cara-caranya. Kadang-kadang anak-anak kan banyak tanya, itu tak kasih video. Itu yang apa ya, kita bisa belajar lah ya, kita bisa belajar tahu jika kita extend visa kayak gitu. Daripada kita numpang ke agent, ada yang minta sampai 2.000, 3.000. Kalau itu sih terserah lah, yang penting majikan itu, tapi lebih baik kita sendiri yang ngurus, karena kita bisa kalau ngurus visa itu contoh berapa gitu, cuman kalau anak sendiri 250 anunya 230 anak sendiri, tapi kalau misalkan ngurus sendiri 230, kalau kita double 230 jadi 460. Kalau anak luar saya nariknya itu nggak sampai 10% lah, intinya di bawah 10% gitu. Terus selama di sini 10 tahun udah dapat apa aja? Kalau dapat yang mewah-mewah belum ada sih. Tapi ya sangat bersyukur kan, sudah kerja, rumah udah ada. Rumah, bisa bantu-bantu ponakan untuk kuliah. Luar biasa lah. Terus mbak kandung saya itu, saya kuliahin sampai S2. Ini baru kemarin puji Tuhan. Tanggal 25 September tes itu CPNS ya. Iya, 25 September. Ini September kan? September iya. September, 25 September ini baru tes CPNS itu. Dia kuliah hasil kemarin 25 September. Kemarin ini hasil keringatku sendiri lah. Istilahnya luar dia biasa. Sekolah SMA, bapak meninggal, terus bukan SMA ya, kuliah kayaknya, bapak meninggal, terus masa mau berhenti di tengah jalan? Aku bantuin. Terus sekarang sudah lulus S2. Sudah lulus S2, terus CPNS itu baru kemarin tanggal 25 September 2021 ini. Selama ini dia honorer juga. Enggak apa-apa. Memang Indonesia kan standarnya seperti itu. Yang penting bisalah daripada yang lain gitu kan. Ya, terus keadaannya gimana? Sehat kan? Nggak perlu ke dokter lagi sekarang. Sudah vaksin. Kalau ke dokter masih, cuman obat-obatnya itu udah nggak minum. Menurutku karena stres aja sih. Sekarang kan sudah tenang, bisa tidur enak. Iya mungkin. Terus itu pesan-pesannya itu tadi, terima kasih, sukses di sini. Terima kasih. Minta maaf kalau pelayanannya kita kurang berkenan, dimaafkan. Terima kasih selalu support, selalu support semuanya, selalu ada untuk saya. Sehat selalu ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Thank you. Bye bye.